Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Irjan SMSI, dosen Prodi Kewirausahaan, Fakultas Kedokteran dan SEN, Institut Seni Indonesia Padangpanjang. Saya mengajar di Institut Seni Indonesia Padangpanjang ini. Salah satu mata kuliah adalah Business Fashion dan Ekonomi Kreatif. Khusus untuk pengajaran pada hari ini, saya akan membuat rencana pembelajaran semester atau dikenal dengan FPS untuk mata kuliah Business Fashion dan Ekonomi Kreatif. Adapun capaian program studi, yang pertama itu adalah sikap menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian untuk pengetahuan, memiliki pengetahuan bisnis fashion dan ekonomi kreatif. Kemudian selain itu memiliki pengetahuan riset dalam perancang fashion. Untuk keterampilan umum, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja secara mandiri, bermutu dan terukur. Sedangkan untuk keterampilan khusus, mahasiswa mampu menciptakan karya fashion yang memiliki nilai estetis berbasis budaya Melayu dan mampu mempromosikan dan mempublikasikan karya fashion itu sendiri. Adapun deskripsi mata kuliah Bisnis Fashion dan Ekonomi Kreatif, mata kuliah Bisnis Fashion dan Ekonomi Kreatif ini merupakan salah satu mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, sikap dalam memahami konsep, karakteristik, dan pengelolaan bisnis fashion sebagai bagian dari sektor ekonomi kreatif. Selain itu, mata kuliah ini mengkaji hubungan antara industri fashion, kreativitas, inovasi, budaya lokal, berwirausaha, dan perkembangan ekonomi digital dalam menciptakan nilai tambah atau value dan daya saing produk fashion di masa yang akan datang. Selanjutnya, capaian lulusan mata kuliah CPNK mata kuliah. Yang pertama itu adalah mahasiswa mampu mengetahui bisnis fashion dan ekonomi kreatif serta mampu mempresentasikannya dengan sikap yang bertanggung jawab. Kemudian CPNK 2, mahasiswa mampu menganalisis sejarah perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Kemudian CPNK 3, mahasiswa mampu mempresentasikan perkembangan dari sebaran ekonomi kreatif di bidang fashion. Yang keempat, mahasiswa mampu mempresentasikan dan melakukan analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan bisnis fashion dan ekonomi kreatif. Selanjutnya, turunan dari CPNK mata kuliah itu ada sub CPNK. Sub CPNK pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan konsep bisnis fashion dan ekonomi kreatif. Kemudian sub CPNK 2, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Kemudian kita masuk sub CPNK 3, mahasiswa mampu mengklasifikasikan jenis dan bidang ekonomi kreatif di Indonesia. Kemudian sub CPNK 4, mahasiswa mampu menentukan ciri-ciri dan manfaat ekonomi kreatif di bidang fashion. Kemudian sub CPNK 5, mahasiswa mampu menguasai jenis, modal, dan komponen dalam ekonomi kreatif. Kemudian sub CPNK 6, mahasiswa mampu mendeteksi perkembangan dan sebaran ekonomi kreatif di bidang fashion. Sub CPNK 7, mahasiswa mampu menentukan potensi industri kreatif bidang fashion sebagai sumber devisa negara. Terakhir, sub CPNK 8, mahasiswa mampu melakukan analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis fashion dan ekonomi kreatif dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian selama pertemuan kita satu semester, itu kita 16 kali pertemuan dengan materi yang kita berikan. Pertama adalah pengertian bisnis fashion dan ekonomi kreatif, yang kedua ciri-ciri dan manfaat ekonomi kreatif, yang ketiga perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia, yang keempat jenis industri ekonomi kreatif, yang kelima perkembangan dan sebaran ekonomi kreatif di bidang fashion, yang keenam modal dasar dan pilar ekonomi kreatif, yang ketujuh potensi ekonomi kreatif di bidang meningkatkan sumber pendapatan devisa negara. Yang kedelapan, melakukan analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari bisnis fashion dan ekonomi kreatif. Kemudian untuk penilaian kita lakukan 4 kriteria. Yang pertama, berdasarkan kehadiran dengan persentase 10%. Kemudian ujian tengah semester dengan persentase 25%. Kemudian ujian akhir semester sebesar 32%. Dan tugas terstruktur, baik mandiri maupun kelompok sebesar 30%. Sehingga total nilai yang harus dicapai oleh mahasiswa 100%. Baik, untuk pertemuan pertama itu adalah mata kuliah konsep bisnis ekonomi kreatif dan ekonomi fashion, bisnis fashion dan ekonomi kreatif. Untuk melihat perkembangan bisnis fashion pada mata kuliah bisnis fashion dan ekonomi kreatif dapat saksikan pada video berikut ini dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat sore mahasiswa semuanya. Hari ini adalah
adalah pertemuan perdana kita untuk kuliah Bisnis Desain dan Ekonomi Kreatif. Ya, mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa khususnya di prodi desain mode. Ini adalah mata kuliah fakultas yang merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa di Fakultas Studi Desain Mode. Baik, hari ini kita akan memulai dulu apa itu bisnis desain dan ekonomi kreatif. Mungkin istilah ini tidak asing lagi bagi mahasiswa, ya, karena kata-kata bisnis itu ya sehari-hari kita sering mendengar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kira-kira siapa yang bisa memberikan konsep definisi bisnis desain? Nah, silakan Anifah Sophia. Baik Pak, sudah pertanyaan Bapak, bisnis itu adalah kegiatan ekonomi yang mengandalkan keterampilan, kemudian kreativitas untuk mendapatkan nilai tambah serta menghasilkan produk atau layanan. Ya, memang kita adalah di situ dalam menghasilkan sebuah produk, barang atau jasa. Tujuannya apa? Kalau kita bisnis apa tujuannya? Mencari keuntungan. Tentu kita membuat barang atau jasa itu tentu tujuannya akhirnya adalah mendapatkan laba. Jadi laba itu adalah sebagai tujuan dari bisnis itu. Jadi bisnis itu adalah semacam kegiatan ekonomi ya, masyarakat yang memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan laba ya, atau nilai tambah. Ya. Itu adalah konsep dari bisnis. Passionnya apa? Passion itu. Ya, passion mode mungkin sudah tidak asing lagi mengenai istilah passion. Silakan, apa itu passion? Itu adalah suatu barang seperti baju, jilbab ataupun aksesoris yang digunakan untuk memperindah tubuh. Itu barang yang digunakan untuk memperindah tubuh. Contohnya apa tadi? Contohnya ada tas, ada aksesoris seperti kalung gelang, baju juga, celana dan lain-lain. Sepatu masuk? Masuk. Ya, anting masuk? Masuk. Jadi fashion itu adalah sebenarnya adalah semacam gaya pakaian. Gaya pakaian itu bisa pakaiannya baju, celana, kemudian aksesoris. Apa saja aksesoris? Tadi ada gelang, ya, ada anting, ya, kemudian ada tas. Mungkin ini adalah produk yang bernilai jual tinggi. Ya. Kalau kita sebagai mahasiswa desain mode tentu barang-barang yang dihasilkan itu adalah barang-barang yang laku dan yang dijual. Ya. Sehingga menghasilkan sebuah produk baru ya, yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Bersumber dari sumber daya manusia itu sendiri, dari ide gagasan. Jadi kalau kita menciptakan sebuah produk baru, tentu harus memiliki ide gagasan kreativitas. Contoh kalian harus memadupadankan antara tren masa lalu dengan tren masa sekarang dan mencapai tren yang akan datang. Kita lihat konsep yang diperoleh dari berbagai literasi sumber. Bisnis itu adalah sebuah bisnis dapat memberikan keuntungan besar di bidang desain. Ini keuntungan itu adalah keuntungan yang bagaimana kita mendapatkan keuntungan yang besar. Tentu kalau kita berbisnis tentu tidak mungkin kita rugi. Ya, harus mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu tentu besar kecilnya tergantung pada kualitas produk. Kalau kualitas produk kita rendah, tentu daya beli masyarakat juga rendah, keuntungan kita rendah. Tapi kalau kualitas produk kita bagus, maka daya beli masyarakat semakin tinggi, minatnya untuk mendapatkan barang. Jadi seperti kita ketahui, produk-produk yang memiliki kualitas bagus dengan harga yang bersaing itu akan laku di pasar. Ya. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa, silakan nanti kira-kira apa kebutuhan selera konsumen berdasarkan geografis ya, di mana kita berada. Kalau kita berada di desa, apa kebutuhan masyarakat desa? Kalau kita berada di daerah kota, apa kebutuhan masyarakat kota? Dan kebutuhan, misalnya masyarakat desa dia membutuhkan bajunya cuma baju ready to wear misalnya. Kita jual baju hortikultur, tentu tidak laku. Tapi kalau masyarakat kota, tentu bajunya yang hortikultur, yang memiliki nilai tinggi, ya, ada selera pasar juga tinggi. Ya, itu harus kita baca, ya, sesuai dengan lingkungan di mana kita berada. Kemudian ekonomi kreatif itu suatu konsep ekonomi baru yang mengintensifkan
informasi dan kreativitas dengan mengadakan ide pengetahuan dan sumber daya manusia sebagai faktor utamanya. Jadi sumber daya manusia itu adalah kita, otak kita ini bagaimana memiliki ide gagasan yang bagus, menciptakan produk baru, menghasilkan barang yang berbeda dengan barang yang ada di pasaran. Ya, maka kita harus menggali potensi apa yang sesuai dengan selera pasar. Banyak barang-barang di pasaran yang tidak laku, ya, karena itu bukan barang yang tidak bagus, tetapi memang kebutuhan orang tidak ada. Seperti yang saya sampaikan tadi, barang itu kita masuk pedesaan, kita jual barang yang berkelas tinggi, tapi tidak laku. Di mana lakunya? Tentu kita di perkotaan. Kalau kita berada di perkotaan, selera masyarakatnya lebih tinggi. Juallah barang-barang yang berkualitas tinggi. Tapi kalau masyarakatnya pedesaan, pendapatannya rendah, ya, daya beli rendah, maka kita jual barang-barang bajunya yang lebih juga, yang mudah saja, yang umum saja. Itu kira. Jadi kita harus mencari peluang-peluang sesuai kebutuhan masyarakat. Kira pendapat lain, apa itu konsep ekonomi kreatif? Selain yang itu, apa itu? Para bisa selain, ya? Ekonomi itu suatu ilmuwan yang mempelajari cara mengelola uang, barang, jasa, atau sumber daya untuk bisa dimanfaatkan sebagai cara untuk mengelola dan memanfaatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, kita masuk. Ini ada industri kreatif menurut beberapa ahlinya. Menurut Spakpang, industri kreatif itu adalah industri yang mengandalkan talenta, keterampilan dan kecerdasan merupakan elemen dasar setiap individu. Mengandalkan talenta, apa itu talenta? Kita bisa lihat. Bakat yang ada di diri kita, itu talenta yang tertanam. Kita bakatnya di bidang desain, ya kembanglah ide desain itu. Bagaimana desain yang bagus, dipadankan dengan motif dasar, kita carilah bahan yang bagus. Ya, kalau kita setelah desainnya, ya bagaimana karya-karya kita tuh laku di pasar. Ya, implementasikan bakat yang ada di diri kita ini. Ya, buatlah karya-karya yang bagus, yang belum ada ciptaan orang lain, kita menciptakan. Jadi kalau kalian seorang desainer harus memiliki bakat inovatif, kreatif, membuat ide-ide yang baru, yang belum ada. Kalau sudah ada yang dibuat orang lain, kita inovatif. Yang masuk inovatif itu adalah produk baru yang kita kembangkan dari yang sudah ada, ditambah dengan motif desain yang baru, menjadilah dia sebuah produk baru. Ya, kalau sekarang namanya amati tiru modifikasi. Amati produk yang lama, kita modifikasi dengan sekarang. Sekarang kan banyak orang memanfaatkan tren masa lalu dengan sekarang. Ya, contoh saja motor. Kalian mungkin pernah pakai motor Scoopy, Matic. Ya, sebelumnya kan orang biasanya kan motor bebek. Motor bebek kemudian muncullah motor otomatis, ya tambah gigi. Itu tidak ada. Pertama memang orang enggan membeli motor gitu. Tapi setelah dipadukan dengan teknologi baru, dengan desain yang lama, model Vespa, ada model Vespa, pasangkan ke motor metik. Sekarang menjadi motor Scoopy. Jadi motor apa sekarang yang milik Vespa? Manis-manis dia. Itu sudah model lama itu. Teknologi yang baru, modelnya model lama yang diambil dari Vespa. Itu salah satu contoh adanya inovasi mengambil motif lama, model lama, memadukan dengan teknologi baru. Nah, begitu juga dengan fashion. Misalnya kalian punya sebuah pakaian horticulture, apa bahan-bahan yang lama yang sudah terkenal misalnya. Contohnya adalah songket. Kembangkan songket itu dengan desain pakaian model yang sekarang. Ambil bahannya, kembangkan dengan desain terbaru. Songket itu bisa jadi baju, bisa jadi tas, bisa jadi sepatu. Hal-hal yang inovasi itu yang kita kembangkan, sehingga dia memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Kalau itu tidak dilakukan, insya Allah kita tidak bisa berkembang. Kita harus usaha bisa berkembang kalau kita memadupadankan inovasi-inovasi dengan mengambil ide gagasan lama, memadukan dengan gagasan yang baru. Jadi sebuah produk baru. Jadi itu harus kita amati tren. Apa selera pasar saat ini? Selera pasar masa lalu apa? Dan itu harus kita baca.
kalau ingin bersaing, produk itu bisa laku di pasar. Apapun produknya, silakan. Kalau kalian membuat sebuah produk, harus membaca pasar. Bagaimana Pak caranya saya bisa mengetahui istilah pasar? Mudah. Ya, caranya pertama kalian buat sebuah produk 3 model. Ya, kemudian taruh di etalase toko tradisional dan toko modern misalnya. 3 model itu mana yang laris? Dari segi warna, dari desain, lihat. Di desa A ini model A yang bagus, desa B model B, desa C model C. Kalau A ini banyak beda, maka itulah diproduksi masal. Insyaallah itu akan laku. Ya. Jadi kalau kalian membuat produk, tidak hanya produksinya, makanan nanti, ya, silakan nanti rasa apa yang paling sukai oleh masyarakat. Kalau kita membuat orang, rasa apa yang paling sukai masyarakat? Kemudian siapa pasarnya? Siapa konsumen kita tuju? Kalau konsumen kita tuju bisa anak-anak, apa selera anak-anak? Harus apa jadi? Kalau orang dewasa, jadi apa selera anak? Jadi itu yang namanya produk yang berbasis kebutuhan pasar, kebutuhan konsumen. Jadi kalau konsumen kita anak-anak, carilah seleranya tetap. Kalau kita buat produk anak, mungkin anak lebih suka dia rasa coklat. Ya, semuanya orang boleh suka rasa. Ya. Jadi itu seleranya. Kalau orang dewasa apa yang disukai? Hah? Rasa apa? Wah. Ini kita kan bicara produk. Ya, produk itu kira apa produknya yang harus kita buat. Ya. Kemudian juga lanjut ini bisnis kreatif ini pengembangan ekonomi kreatif. Ini ada namanya era pertanian. Kemudian ada era industrialisasi, ada era informasi, sekarang era kreatif. Era pertanian kapan? Orde lama. Orde lama itu bagaimana zaman dulu itu orang mengembangkan pertanian. Ya, dulu bercocok tanam itu dengan menggunakan tenaga manusia, kerbau. Setelah itu maju sedikit menjadi era industrialisasi. Masyarakat tidak bercocok tanam dengan tenaga hewan lagi, tapi menggunakan mesin. Menggunakan mesin traktor. Kita lihat di kampung ada orang bercocok tanam mencangkul. Tidak ada lagi. Menggunakan mesin. Itu namanya era industrialisasi. Itu menuju era industrialisasi itu masih di pemerintahan Orde Baru. Kemudian maju menjadi era informasi. Munculnya era informasi dan teknologi. Sekarang era informasi itu berkembang besar. Tahun berapa dia mulai? Itu tahun 90 ke atas. Era informasi sejak adanya handphone. Itu handphone itu Bapak ketahui ada itu di tahun 91. Handphone yang besar, berat. Ya. Kalau kalian cari di internet mungkin tahun 91 apa handphone? Casnya lama sekali, berat. Terus sekarang kita mencas kan ringan saja, hanya berat, mencasnya juga lama. Tapi waktu 4 jam baru bisa full ya. Itu yang pada itu. Itu tahun 91. Kemudian berkembang sekarang teknologi sedang kemajuan teknologi, era digitalisasi, berkembang namanya era kreativitas, era kreatif. Ini tahun 2000. Era kreatif ini di pemerintahan masa Bapak SBY. Ya, tahun 99, tahun 2000 itu sudah dikembangkan ekonomi kreatif. Ya, bagaimana menggali sumber daya manusia ini bisa melakukan inovasi. Ya. Ekonomi kreatif ada 17 subsektor. Sektor pertama yang sangat berkembang itu adalah produk makanan. Makanan sekarang dimanapun, ya kuliner berkembang sekarang. Termasuk tidak kita diperpanjang. Kuliner perpanjang ini menyumbang pendapatan daerah dan menyumbang pendapatan nasional besar. Itu yang pertama. Yang kedua, subsektor kedua penyumbang terbesar pendapatan negara kita adalah dari subsektor fashion, pakaian. Jadi fashion menjadi sumbang terbesar dalam menciptakan pendapatan nasional. Karena semua orang tidak mungkin tidak punya baju, tidak mungkin tidak punya celana, dan itu tetap butuh karena dia merupakan kebutuhan primer. Makan juga kebutuhan primer. Jadi kalau yang kita buat itu perlunya kebutuhan primer, itu akan dicari terus oleh konsumen. Ya, dia 4 era ini, era kreatif. Jadi kalau kita berada di era kreativitas ini, kembangkanlah ide gagasan kita. Ya, jangan menjadi orang hanya bisa memakai saja, tapi kita harus menciptakan sesuatu yang baru dari yang tidak ada menjadi ada. Silakan nanti gali ide gagasan kita. Kalau kita
membuat sebuah baju. Apa modalnya? Apa motifnya? Nah, gunakanlah motif-motif yang berdasarkan kearifan lokal. Ya, kalau di Minangkabau ini ada motif kalau paku. Apa lagi? Ujar raguang, ikan pampatan. Itu motif-motif kearifan lokal yang ada di Sumatera. Dia tidak ramai bisa di Riau atau di Sumatera Utara. Kemana nih motif-motif daerah itu sebagai ciri khas daerah? Jadi kalau kita membuat sebuah produk, kayak hanya ada produk itu di daerah itu, Sumatera Barat. Ya, kalau kita mencari motif telur paku, ya ada Sumatera Barat, ada daerah lain. Maka wisatawan yang datang ke Sumatera Barat menjadi kebutuhannya untuk sebagai cenderamata adalah ini adalah sebuah produk pakaian, motif khas daerah yang dicari. Sama kita pergi ke daerah lain, ke Sulawesi. Kalau sudah ada daerah kita, berapa daerah ini? Sesuatu yang tidak ada itu adalah keunikan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Ya, jadi kembangkanlah ide gagasan, kreativitas berdasarkan kearifan lokal tadi. Kayak ide kreatif. Ya, jadi itu apalagi nanti mahasiswa yang berasal dari Sabang sampai Merauke. Mana yang dominan di sini? Sumatera Utara, Riau, ya, dan provinsi lain, Bengkulu, Jambi dan sebagainya itu memiliki kearifan lokal tersendiri. Kembangkanlah motif-motif daerah. Karena yang akan mengangkat nama citra daerah itu adalah kita sendiri. Kalau ide gagasan dari kita, maka kita kembangkan, nanti produk itu akan tumbuh berkembang dan daya saingnya lebih tinggi karena tidak dimiliki oleh daerah lain. Ya, itu salah satu contoh. Ya. Bapak kasih kuis satu ya sebelum kita tutup. Apa itu business lesson? Silakan. Apa itu bisnis? Siapa yang jawab? Silakan. Tadi sudah jawab apa itu bisnis? Coba apa? Anifah? Bisnis adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan. Maka bisnis fashion adalah kegiatan ekonomi yang bisa berupa barang atau jasa dalam bentuk fashion, dalam bentuk produk fashion berupa tas, busana, aksesoris dan lainnya yang dijual untuk mendapatkan keuntungan. Ya, nah, ya. Jadi sebuah bisnis fashion itu adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa, terutama dalam produk fashion, berupa pakaian, baju, tas, antik, dan lain sebagainya, aksesoris, untuk mencapai keuntungan. Itu yang disebut dengan bisnis fashion. Kalau bisnis misalnya digital, apa kira-kira produknya? Ya, kalau dia jasa, itu dia dimana di jasa. Jasa ini kalau kita bekerja, nilainya tidak bisa ditentukan. Misal kalian membuat baju. Baju ini saya ingin membuat baju dengan desain seperti ini, motifnya seperti ini. Orang tidak bisa menawar. Kalau kita punya butik ya, misalnya berapa upahnya? 2 juta. Bisa 1 juta, tidak bisa ditawar. Karena kalau kita tawar, cari itu yang lain. Orang akan bisa. Karena itu adalah sebuah keahlian yang kita miliki di bidang jasa. Ya, beda dengan barang. Kalau barang kita dijual, mungkin kita bisa jadi barang lain. Tapi kalau jasa, keahlian itu berbeda. Orang berlatih kepada seseorang. Saya butik A, dia berlatih butik A. Nah, karena lain tidak bisa butik lain. Tidak. Maka berapapun upahnya, ya itulah kesepakatan. Orang tidak bisa tawar. Dan itu insya Allah kalau kalian ingin jadi seorang desainer, maka usahanya di butik yang berkembang, ya, dengan menggali ide gagasan baru, berdasarkan kearifan lokal, berdasarkan tren masa lama, masa lalu dan masa sekarang, silakan digali ide itu untuk menciptakan produk baru yang menghasilkan nilai tambah. Ya paham? Pak. Ya, ada pertanyaan? Nah, sebelum kita akhiri pertemuan ini, silakan tim minggu depan pelajari perkembangan ekonomi kreatif dari masa ke masa. Ya, masa lalu dengan masa sekarang. Saya akan baca semuanya dari berbagai buku internet untuk menambah wawasan kita untuk materi ini berkenan. Akhir kata, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala atas kekurangan. Bila kami berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.